Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 2210953039. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 praktikum sistem kendali tahun 2024 dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, penjelasan pertama itu mengenai diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali merupakan diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali, yang mana diagram blok terdiri dari empat bagian, yaitu sinyal, subsistem, summing point, dan branch point. Nah, sinyal yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali, sedangkan subsistem yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Untuk summing point yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Sedangkan branch point yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Nah, untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat blok diagram eh, yang mana terdapat komponen-komponen yang kita bahas sebelumnya. Dapat kita lihat RS merupakan suatu inputan, sedangkan CS yaitu output atau keluaran. Nah, untuk garis sinyal itu dapat kita lihat di sini, yaitu ada RS, ES, BS, dan CS. Itu merupakan garis sinyal. Sedangkan untuk subsistem itu dapat kita lihat itu GS dan KS. Nah, rangkaian ini merupakan rangkaian feedback atau rangkaian yang memiliki umpan balik, sehingga dapat kita lihat di sini eh, ini merupakan titik percabangan atau branch point. Nah, untuk gambar berikut ini merupakan summing point atau titik penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya yaitu hubungan dan modifikasi diagram blok. Nah, hubungan diagram blok itu memiliki dua macam. Yang pertama yaitu hubungan seri, yang kedua itu hubungan paralel. Sama halnya dengan rangkaian listrik, untuk hubungan seri eh, terdapat hubungan seri dan hubungan paralel. Untuk hubungan seri itu hanya lurus saja, sedangkan untuk paralel memiliki cabang. Nah, untuk hubungan seri dari diagram blok berikut ini kita bisa mendapatkan persamaannya atau penyederhanaannya, yaitu dengan cara untuk mencari X2S yaitu dengan cara X1S dikali G1S, sedangkan untuk mencari X3S yaitu X2S dikali G2S. Nah, itu merupakan persamaan yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan penyederhanaan dari diagram blok berikut ini. Nah, untuk mencari X3S itu eh, dengan cara mensubstitusikan persamaan satu dan persamaan dua yang telah kita dapatkan tadi, yang mana eh, persamaan satu dimasukkan ke persamaan dua, yang persamaan dua yaitu X3S sama dengan X2S dikali G2S. Nah, pada persamaan satu yang diketahui X2S dimasukkan ke persamaan dua dengan mengganti X2S yang telah diketahui, sehingga menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Selanjutnya itu hubungan paralel. Nah, hubungan paralel tidak jauh berbeda dengan hubungan seri, di mana untuk mencari X2S dan X3S sama halnya dengan X1S dikali G1S untuk mencari X2S, sedangkan untuk mencari X3S yaitu dengan X1S dikali G2S. Nah, di sini dapat kita lihat memiliki summing point atau titik penjumlahan, yang mana X3 itu melewati titik negatif, sehingga untuk mencari X4 itu dengan cara X2 dikurang X3. Nah, kita telah memiliki mendapatkan persamaan sebelumnya, yang mana X2S sama dengan X1S dikali G1S untuk persamaan pertama, sedangkan untuk persamaan kedua yaitu X3S sama dengan X1S dikali G2S. Nah, yang telah kita dapatkan tadi sesuai rumus yang eh, titik titik penjumlahan, yaitu untuk mencari X4S yaitu dengan cara X2S dikurang X3S karena melewati titik negatif, sehingga kita dapatkan X4S sama dengan X2S dikurang X3S. Untuk lebih sederhananya, X2S kita eh, untuk lebih sederhananya yaitu X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S sesuai persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya hubungan dan modifikasi diagram blok, itu yang modifikasi diagram blok. Nah, terdapat beberapa macam modifikasi diagram blok. Yang pertama itu
pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, dari diagram blok berikut ini dapat kita lihat untuk titik percabangan ini berada di sebelum sistem atau sebelum sistem. Nah, sedangkan untuk blok diagram yang satu lagi ini eh, untuk titik percabangan telah berada di setelah sistem. Nah, caranya yaitu untuk memindahkan titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem dapat kita lihat pada gambar berikut ini, yang mana saat dipindahkan maka akan kita dapatkan sebuah sistem baru, yang mana di sini terdapat A dengan cara menghitungnya yaitu dengan X1 dikali G dikali A itu sama dengan X1, sehingga untuk mendapatkan A itu dengan 1 per G. Sedangkan untuk pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, pada blok diagram ini terdapat titik percabangan dari setelah sistem eh, itu akan kita buat menjadi ke sebelum sistem. Nah, tidak jauh beda dengan sebelumnya, yaitu untuk memindahkan titik percabangan menjadi ke sebelum sistem, yaitu kita juga membuat satu sistem baru, yaitu sistem A, sehingga untuk menghitung nilai A yaitu dengan cara X1 dikali A sama dengan untuk X1 dikali G, sehingga untuk nilai A itu akan sama dengan G. Selanjutnya itu yang ketiga, pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Nah, eh, yang tadi merupakan pembahasan mengenai titik persebangan, sedangkan yang sekarang yaitu titik penjumlahan yang berada di sebelum sistem menjadi ke setelah sistem. Nah, juga tidak jauh berbeda untuk pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem dengan yang sebelumnya, yaitu sistem kita pindahkan ke sebelum titik penjumlahan, atau titik penjumlahan kita geser ke setelah sistem dengan syarat kita menambahkan eh, nilai A atau sistem baru pada blok diagram kita, sehingga untuk rumus sebelum eh, dipindahkan yaitu untuk mencari X3 yaitu sama dengan X1 dikurang X2 dikali G, atau X3 sama dengan X1 dikali G kurang X2 dikali G. Nah, setelah kita pindahkan titik penjumlahan dengan adanya sistem baru, yaitu menjadi X3 sama dengan X1G kurang X2 dikali A. Nah, untuk mencari nilai A, kita masukkan kedua persamaan tersebut, yaitu X1G, X1 kali G dikurang X2 dikali G sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali A. Itu akan sama dengan G sama dengan A. Untuk selanjutnya yaitu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Nah, pada gambar berikut ini terdapat titik penjumlahan setelah subsistem atau setelah sistem kita rubah menjadi ke sebelum sistem. Tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, kita juga membutuhkan untuk menambahkan nilai sistem baru pada blok diagram kita. Untuk persamaan mencari X3 atau output pada blok diagram titik penjumlahan setelah sistem, yaitu dengan cara X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2, dikarenakan X2 melewati titik negatif pada titik penjumlahan. Sedangkan untuk mencari nilai X3 pada titik penjumlahan yang telah digeser, yaitu dengan cara X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali A, lalu dikali G. Nah, eh, dari kedua persamaan tersebut dapat kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu dengan cara X1 kurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi X1 dikali G dikurang X2 dikali A dikali G sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Nah, X2 dikali A dikali G sama dengan X2, sehingga kita dapatkan nilai A-nya yaitu sama dengan 1 per G. Selanjutnya sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, yang pertama kita membahas sistem kendali lingkar terbuka terlebih dahulu. Untuk sistem kendali lingkar terbuka yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Dapat kita lihat pada blok diagram berikut, yaitu RS sebagai input dan CS sebagai output atau keluaran.
dan GS sebagai sistem. Nah, ini merupakan uh, rangka contoh rangkaian sistem kendali lingkar terbuka atau blok diagram sistem kendali lingkar terbuka. Nah, untuk fungsi alih dari uh, sistem kendali lingkar terbuka ini yaitu dengan cara CS atau output per RS atau input sama dengan GS atau sistem. Untuk keluaran sistem itu output atau CS sama dengan GS dikali RS. Nah, untuk yang kedua yaitu sistem kendali lingkar tertutup. Yang mana untuk sistem kendali lingkar tertutup ini adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik. Dapat kita lihat pada diagram blok berikut ini. Di sini terdapat feedback atau umpan balik yang mana itu AHS itu merupakan eh, karakteristik atau emang sistem kendali lingkar tertutup. Untuk fungsi alih dari sistem kendali lingkar tertutup pada diagram blok berikut ini dapat kita hitung dengan cara CS atau output sama dengan ES dikali GS untuk persamaan yang pertama. Sedangkan untuk mencari ES yaitu RS dikurang BS, yang mana dikarenakan BS memasuki titik penjumlahan negatif. Nah, untuk mencari BS yaitu CS dikali HS. Nah, untuk selanjutnya dapat kita lebih sederhanakan dengan mensubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan dua. Nah, pada persamaan kedua terdapat ES sama dengan RS dikurang BS, sehingga persamaan ketiga BS yang telah kita ketahui bisa kita masukkan ke persamaan kedua yang memiliki BS, sehingga menjadi ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS untuk persamaan yang keempat. Nah, setelah itu kita bisa mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan satu karena kan pada persamaan satu terdapat ES dikali GS sehingga ES yang kita ketahui bisa kita masukkan ke persamaan satu sehingga menjadi CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Nah, GS kita kalikan ke dalam menjadi CS sama dengan RS kali GS dikurang CS kali HS kali GS. Setelah itu eh, bisa kita pindah luaskan menjadi CS tambah CS tambah HS kali GS sama dengan RS kali GS. Di sini dapat kita keluarkan CS menjadi CS dikali 1 tambah GS. HS sama dengan RS GS. Selanjutnya, 1 tambah GS HS ini bisa kita pindahkan ke kanan dikarenakan untuk fungsi alih itu merupakan output per input sehingga untuk CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS HS sehingga kita dapatkan fungsi alih untuk rangkaian blok diagram berikut ini. Selanjutnya, perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Nah, berikut beberapa perbedaan yang terdapat pada sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama yaitu pada sistem lingkar terbuka, eh, sistemnya kurang stabil dan kurang teliti dikarenakan tidak adanya umpan balik atau feedback dari rangkaian tersebut. Beda halnya dengan sistem lingkar tertutup, itu lebih stabil dan lebih teliti karena memiliki feedback atau umpan balik. Untuk yang kedua yaitu pada sistem lingkar terbuka yaitu lebih mudah dibuat karena lebih sederhana, sedangkan pada sistem lingkar tertutup itu lebih susah dibuat. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu sistem lingkar terbuka tidak ada umpan balik karena sistem yang lebih sederhana dibandingkan sistem lingkar tertutup. Beda dengan sistem lingkar tertutup yaitu memiliki umpan balik. Untuk perbedaan yang terakhir yaitu pada sistem lingkar terbuka biasanya di industri lebih murah, sedangkan pada sistem lingkar tertutup lebih mahal. Selanjutnya pengendali PID atau proporsional integral derivatif, yaitu kontrol PID digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Untuk contohnya, yang pertama, mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Yang kedua, itu meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Nah, untuk yang eh, pengendali ini memiliki banyak macam. Yang pertama, yaitu pengendali proporsional. Nah,
jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan atau input. Dapat kita lihat di sini merupakan blok diagram pada pengendali proporsional. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT sama dengan KP dikali E kali T. Dalam domain Laplace dapat kita tuliskan yaitu US per ES sama dengan KP. Nah, untuk karakteristik pengendali proporsional, yaitu yang pertama, jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rest time akan semakin lama. Sedangkan jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat atau mendekati steady state dan rest time akan semakin meningkat. Yang ketiga yaitu, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau adanya overshoot atau osilasi tidak terlihat atau osilasi terlihat jelas. Yang keempat itu, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tetapi tidak sampai menghilangkannya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengendali integral. Pengendali integral ini merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Nah, dapat kita lihat di sini untuk diagram blok pengendali integral. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt. Dalam domain Laplace dapat kita tuliskan yaitu US per ES sama dengan KI per S. Nah, untuk karakteristik pengendali integral, itu yang pertama, keluaran pengontrol integral menunjukkan zeta sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Yang keempat itu konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Selanjutnya yang ketiga itu pengendali derivatif. Pengendali derivatif merupakan suatu jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, di sini dapat kita lihat bentuk dari diagram blok pengendali derivatif. Untuk pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal RE sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini, yaitu UT per ET sama dengan KD DET per DT. Untuk domain Laplace-nya dapat kita tuliskan yaitu US per ES sama dengan KDS. Untuk karakteristik pengendali derivatif, yaitu yang pertama, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika tidak adanya perubahan input. Yang kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Yang ketiga itu, pengontrol dari diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Untuk yang keempat yaitu dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Nah, berdasarkan karakteristik pengontrol ini, kontrol diferensial umum dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunaknya. Kerja pengontrol diferensial ini hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa ada kontrol lainnya. Untuk yang keempat yaitu pengendali proporsional integral. Nah, jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun, pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, dapat kita lihat di sini untuk diagram bloknya berdasarkan gambar di atas, yaitu kita dapatkan UT sama dengan KP ET ditambah KP per TI integral 0 T ET DT. Nah, di sini ini merupakan rumus gabungan dari pengendali proporsional dan pengendali integral, yang mana KPET ini merupakan untuk KP dan uh, yang sebelah kanan itu merupakan KI atau yang rumus integral. Nah, dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat kita lihat US sama dengan ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP 1 tambah TIS per TIS. Nah, untuk karakteristik pengendali proporsional integral, yang pertama adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem.
Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai nol, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Yang ketiga, respon lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Untuk yang keempat, nilai overshoot tinggi. Nah, P dan I controller merupakan karakteristik yang sama dalam hal rest time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari nilai KP dikarenakan diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP besar dari KI, maka steady state error tidak dapat dihilangkan. Yang kelima yaitu pengendali proporsional derivatif. Jenis kontrol ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Dapat kita lihat, ini merupakan blok diagram dari pengendali proporsional derivatif. Dari gambar tersebut, kita dapatkan yaitu UT sama dengan KPT tambah KPTD DET per DT. Nah, ini sama halnya dengan yang sebelumnya, yaitu eh, ini merupakan bagian KP dan ini merupakan bagian eh, KD atau derivatif. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Nah, dalam domain Laplace dapat kita buatkan menjadi US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TDS. Nah, untuk karakteristiknya itu yang pertama respon sistem akan semakin cepat, akan sangat cepat. Yang kedua overshoot rendah dan yang ketiga kerja dari differential controller saat ini nilai error berubah. Yang keenam yaitu pengendali proporsional integral derivatif, yaitu penggabungan dari tiga pengendali di awal, yaitu jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Nah, dapat kita lihat di sini, ini merupakan blok diagram dari pengendali proporsional integral derivatif. Nah, dari gambar berikut ini kita dapatkan UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral 0 hingga T, ET dt tambah KP dikali TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Untuk penulisan dalam domain Laplace akan menjadi US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS tambah TI TD S kuadrat per TIS. Untuk karakteristiknya, yaitu yang pertama memperbaiki respon transient, yang kedua menghilangkan nilai error steady state, yang ketiga itu mengurangi overshoot. Nah, berikut merupakan eh, keuntungan dan kerugian pada masing-masing pengendali, yaitu pada proporsional itu menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, uh, terdapat perubahan kecil pada settling time, dan menurunkan atau mengurangi steady state error. Sedangkan untuk integral yaitu uh, menurunkan rest time, meningkatkan overshoot, meningkatkan settling time, dan mengeliminasi steady state error. Sedangkan untuk derivatif yaitu perubahan kecil pada rest time, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan perubahan kecil pada steady state error. Nah, selanjutnya itu parameter tangkapan peralihan PID, yang mana yang pertama yaitu time constant atau TC, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Selanjutnya itu terdapat rise time atau TR, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai 0% hingga 100%, 10% hingga 90%, 5% hingga 95% dari nilai akhir. Yang ketiga itu settling time atau TS, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 5% atau 2% atau 0,5% sekitar nilai akhir. Untuk yang keempat yaitu delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Selanjutnya yang kelima yaitu maksimum percent overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, yang mana untuk rumusnya itu persen MP sama dengan CTP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Untuk yang keenam yaitu time peak atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Selanjutnya itu metode penalaan atau tuning. Untuk yang pertama itu metode trial and error. Metode trial and error dalam tuning PID
adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Nah, yang kedua itu metode Ziegler-Nichols, yang mana metode Ziegler-Nichols ini adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai output maksimum atau MP 25% terhadap masukan step. Yang ketiga yaitu metode point count atau eh, merupakan pengembangan metode tuning PID dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini adalah versi yang lebih kompleks dari metode Ziegler-Nichols. Metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa metode ini memberikan waktu naik yang lebih cepat. Baiklah, mungkin sekian untuk penjelasan saya mengenai modul 2 ini. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.